Halo rekan-rekan mahasiswa, berjumpa lagi dengan praktikum farmakologi toksikologi. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar dan mempraktekkan tentang analgetik. Sebenarnya apa itu analgetik? Analgetik itu adalah istilah untuk digunakan pada golongan obat yang bisa meredakan nyeri. Nah, adapun tujuan praktikum kali ini yang pertama adalah melakukan eksperimen untuk mengetahui efek analgetik obat. Yang kedua, memahami dasar-dasar perbedaan dalam daya analgesik berbagai analgetika. Kemudian yang ketiga, mampu memberikan pandangan yang kritis mengenai kesesuaian khasiat yang dianjurkan untuk sediaan farmasi analgetika. Sebelum kita mempelajari bagaimana mekanisme nyeri, kita harus tahu dulu apa itu pengertian nyeri. Nyeri adalah suatu kondisi di mana seseorang atau individu merasakan perasaan yang tidak nyaman atau tidak menyenangkan disebabkan oleh kerusakan jaringan yang telah rusak atau berpotensi untuk rusak. Nah, di sini kita melihat bagaimana mekanisme nyeri itu. Yang pertama, ini adalah ada fosfolipase A2, itu letaknya ada di membran sel. Ketika itu keluar, ya, dia akan diubah oleh siklus oksigenase, ya, menjadi tromboksan, prostacyclin, kemudian diubah oleh lipooksigenase menjadi leukotriene. Kemudian produk yang lain, ya, fosfolipase ini diubah oleh siklus oksigenase menjadi prostaglandin. Nah, prostaglandin ini apabila beredar di dalam darah, dia akan mempengaruhi. Yang pertama, dia akan mempengaruhi lambung, pH lambung akan menurun, produksi mukosa akan meningkat. Kemudian dia akan berpengaruh pada organ ginjal dan organ uterus. Kemudian yang lain, ya, prostaglandin ini dia akan menyebabkan permeabilitas kapiler itu meningkat atau terjadi vasodilatasi. Kemudian yang terakhir, ya, dia akan mengstimulasi terjadinya nyeri sehingga muncul demam di sini. Nah, salah satu efek dari prostaglandin ini selain nyeri, dia akan terjadi demam. Nah, kita akan belajar bagaimana agen-agen analgetik bisa menghalangi nyeri. Nah, di sini ada skala nyeri. Nah, skala nyeri ini bisa kita aplikasikan kepada seseorang yang mengalami sakit. Ya, di sini ada skala nyeri 0 sampai 10. Kalau kita mungkin berada di suatu bangsal rumah sakit, kita bisa tanya ke pasien, Pak, Bu, mohon maaf, untuk skala nyeri bisa diperlihatkan dari 0 sampai 10 berapa? Misalnya pasien menunjukkan angka 4 berarti moderat. Moderat itu artinya sedang. Ya, sampai nanti ada skala 10. Itu adalah rasa sakit yang parah. Jadi kalau kita lihat di sini 0 itu tidak merasa sakit, kemudian mild atau ringan, ya, dia nyeri ringan, kemudian moderat atau sedang, severe berat, sangat berat, dan sakit yang tidak tertahan atau yang sangat parah. Nah, ini adalah agen analgetika. Ada narkotik dan non-narkotik. Non-narkotik sendiri dibagi dua, menjadi steroid dan non-steroid. Non-steroid juga dibagi dua lagi, ada yang selektif, ada non-selektif. Contoh obat analgetik narkotik itu contohnya morfin, dia langsung bekerja di susunan saraf pusat. Sedangkan yang non-narkotik ada steroid. Steroid contoh obatnya adalah dexamethasone. Sedangkan non-steroid yang selektif itu contohnya adalah celecoxib. Sedangkan non-steroid yang non-selektif contohnya adalah asam mefenamat. Tentu kita sering dengar obat asam mefenamat. Pada praktikum kali ini kita akan mempraktikkan, ya, analgetik dengan metode jendi ekor. Nah, adapun langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah tikus ditimbang berat badan dan dibagi ke dalam 7 kelompok. Ya, yang pertama kelompok ibuprofen 200 mg dengan dosis 50 kg berat badan manusia. Ya, kemudian N-acetylfenak dosis 50 mg per 50 kg berat badan manusia.
metilprednisolon 8 mg per 50 kg berat badan manusia, asamefenamat 500 mg per 50 kg berat badan manusia, kemudian paracetamol 500 mg per 50 kg berat badan manusia. Pada kelompok kontrol hanya diberikan CMCNA 0,5%. Kemudian ada dexamethasone dengan dosis 1 mg per 50 kg berat badan manusia. Selanjutnya, seluruh tikus dilakukan uji respon jentik ekor ya sebelum pemberian obat sesuai dengan kelompok. Artinya kita kalibrasi dulu, kira-kira kalau tikus tidak diberikan obat, kira-kira dia menjentikkan ekornya berapa. Selanjutnya, seluruh tikus dihitung volume pemberian dan diberikan pemberian secara peroral sesuai kelompoknya. Selanjutnya, tikus didiamkan selama 10 menit dan selanjutnya dilakukan uji respon jentik ekor kembali. Jadi nanti kita lihat, kita bandingkan bagaimana tikus yang diberikan ibuprofen, bagaimana respon tikus yang diberikan enodiclofenac, ya, dan sebagainya. Kita bandingkan dengan kontrol, apakah dengan diberikannya obat analgesik, ya, tikus itu akan lama menjentikkan ekornya. Nah, kemudian kita ulangi penilaian respon jentik ekor pada menit ke-20, 30, 60, 90, dan seterusnya hingga efek analgesik hilang. Kemudian data diamati, kemudian didapatkan data jentik ekor, kemudian gambar kurva yang merefleksikan pengaruh obat-obat yang diberikan terhadap respon tikus untuk stimulasi nyeri. Nah, ini adalah daftar pustaka yang mungkin bisa Anda baca. Baik, terima kasih. Nah, sekian untuk praktikum farmakologi dan toksikologi kali ini. Sampai jumpa di praktikum berikutnya.